Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat merupakan perintah Allah yang diwajibkan kepada muslimin dan muslimat sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya perintah salat ini, Allah mewahyukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj yang penuh makna. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita seyogianya mampu menempatkan salat 5 waktu sebagai prioritas utama dalam aktivitas sehari-hari. Kita juga patut bersyukur bahwa masih dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat. Sungguh kesadaran untuk taat menjaga sholat 5 waktu adalah satu anugerah yang luar biasa. Lalu bagaimanakah tanda-tanda orang yang sholatnya diterima? Silahkan simak video ini sampai akhir. Semoga tanda-tanda tersebut ada di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima solat dari orang yang merendahkan diri dengan solatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri karena makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggal mati suaminya, dan mengasihi orang yang ditimpa musibah. Saudaraku, dari hadis qudsi yang kami bacakan tadi, maka dapat kita ambil pelajaran bahwa solat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mempunyai tanda-tanda berikut ini. Tanda yang pertama adalah tawadhu. Agar solat kita diterima oleh Allah, kita harus berusaha agar bisa melaksanakan sholat secara khusyuk, menjiwai setiap gerakan dan bacaan, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mau merendahkan diri di hadapannya. Implikasi orang yang khusyuk sholatnya, maka ia akan memiliki sikap tawadhu atau rendah hati. Orang yang tawadhu tidak akan bersikap sombong. Ia selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwa hanya Allah zat yang maha agung kekuasaannya. Tanda yang kedua yaitu tidak menyombongkan diri kepada makhluk Allah. Tawadhu dalam sholat melahirkan sikap rendah hati dalam pergaulan dengan sesama manusia. Kepemilikan yang ia punyai, baik itu kekuasaan, kekayaan, jabatan, ketampanan atau kecantikan, tidak membuatnya merasa menjadi lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Orang yang tawadhu akan selalu merasa bahwa apa saja yang dimilikinya sesungguhnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia tidak pantas untuk pamer atau menyombongkannya, apalagi dipakai untuk merendahkan dan menghina orang lain. Oleh karena itu, orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu saja. Adapun tanda yang ketiga bahwa sholat kita diterima adalah tidak mengulangi maksiat kepada Allah. Sebagai manusia, bisa saja sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat, entah pernah berdusta, menyakiti perasaan orang lain, merugikan orang lain, zalim kepada diri sendiri, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang segera menyadari kesalahannya dan segera bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Dengan kita bertaubat sungguh-sungguh dan tidak mengulangi maksiat lagi, maka niscaya Allah akan menerima sholat kita. Tanda yang keempat yaitu
mengisi sebagian siangnya untuk berzikir kepada Allah. Selalu melafalkan zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan yang dapat menyebabkan diterimanya sholat seseorang. Berzikir tidak hanya dilakukan saat sholat, tetapi juga dalam berbagai aktivitas lainnya. Kita harus berusaha agar lidah dan hati kita tidak berlepas dari zikir mengingat Allah. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah." Adapun tanda yang kelima, yaitu menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggal suaminya, dan mengasihi orang yang mendapat musibah. Salat merupakan ibadah mahdhah yang kita lakukan secara vertikal atau langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tetap melaksanakan salat, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, maka kita sedang mengakui bahwa kita adalah hamba yang benar-benar taat kepada Allah, yang benar-benar butuh pertolongan Allah, karena hanya Allah lah zat yang kita sembah. Orang yang sholatnya telah benar, baik secara syariat maupun hakikat, maka akan termanifestasi di dalam kehidupan. Di antaranya, ia akan memiliki kepedulian terhadap sesama, menyayangi fakir miskin, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, janda yang ditinggalkan suaminya, dan orang yang menderita atau sedang terkena musibah. Maka pantas saja jika kepedulian kepada sesama adalah merupakan salah satu tanda telah diterimanya sholat seseorang. Karena orang yang memiliki kepedulian sosial berarti ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi ia juga mengaplikasikan konsep sebagai khalifah di muka bumi ini yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan makhluk Allah yang lain. Saudaraku, semoga sebagian tanda-tanda di atas ada di dalam diri kita semua, sehingga kita layak menyandang predikat sebagai orang yang sholatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebagai seorang muslim yang taat, persoalan diterima atau tidaknya sholat kita, mari sepenuhnya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu semua adalah hak prerogatifnya. Tugas kita adalah taat dan yakin bahwa sholat kita, ibadah kita, zikir kita, sholawat kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketaatan dan keyakinan inilah ibadah kita akan semakin khusyuk, karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat bagi saudaraku semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.